Mau ada mobil yang nepi, terus kemudian orang itu dilempar keluar. Pada saat itu sudah mati atau belum? Ternyata belum, dan meninggal di pinggir situ. Ade Firmansyah Sugiharto dipercaya memimpin tim independen dalam proses ekshumasi dan otopsi ulang jenazah Brigadir Polisi Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Seperti diketahui, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo 8 Juli 2022. Mengutip situs resmi RSCM, Ade Firmansyah Sugiharto merupakan jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia mengambil jurusan dokter umum dan rampung menjadi sarjana pada tahun 2005. Ade Firmansyah kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan dokter spesialis patologi forensik di FKUI. Ia berhasil meraih gelar masternya pada tahun 2009. Pada September 2009 sampai dengan Juni 2010, Dr. Ade Firmansyah mengikuti pendidikan Fellowship on Bioethics, Social Justice and Health di University of Washington. Dr. Ade Firmansyah kemudian menyelesaikan pendidikan S3-nya di FKUI dan lulus tahun 2017. Selain bekerja sebagai dokter di RSCM Jakarta, Ade Firmansyah juga merupakan seorang dosen di Universitas Indonesia di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal. Pria kelahiran Surabaya 27 Agustus 1981 ini mengungkap ilmu forensik sangat berguna dalam mencari asas keadilan. Dr. Ade Firmansyah juga menegaskan, hasil otopsi dapat berguna bagi kepolisian untuk merampungkan proses pengusutan sebuah kasus. Ya dok, jadi buku-buku yang memang textbooknya forensik itu diantaranya apa aja dok? Ya, diantaranya salah satunya ini ya, kita belajar tentang kelainan-kelainan organ ataupun baik makroskopik maupun mikroskopik yang diakibatkan oleh suatu trauma fisik ataupun trauma yang kimia di sana. Oh, oke. Ya, dari patologi ini bisa mendeteksi itu. Ya. Apakah memang patologi selalu menggunakan, bukan selalu, akan pasti menggunakan bahan kimia untuk sesuatu yang mungkin sifatnya sudah lama, kayak seperti Brigadir Joshua kan diekshumasi setelah beberapa waktu kan? Iya. Gitu. Jadi kita terkadang kita harus melakukan pemeriksaan penunjang yang ditujukan untuk memperkuat dari penampakan dari si material biologis yang kita temukan itu. Ya, ya. Karena mungkin pada saat secara kasat mata kita tidak lihat, sehingga harus kita warnai kadang ya dengan zat kimia atau kita untuk memperkuat tampilannya sehingga mudah divisualisasikan. Jadi kita kalau mudah divisualisasikan maka kita mudah mendeteksinya. Itu memerlukan teknologi khusus atau hanya memang bahan kimia saja atau perlu juga foto sinar atau seperti itu? Jadi dulu memang kita untuk mendeteksi darah itu kita menggunakan zat kimia ya. Zat kimia kita semprot dengan semprotan yang menghasilkan si bercak darah itu berwarna biru. Namun sekarang kita tahu bahwa darah itu bisa kita manfaatkan juga untuk pemeriksaan DNA. Sehingga kita harus cari metode yang lebih tidak invasif dan tidak merusak dari sampel biologis tersebut. Betul. Makanya sekarang kita kembangkan untuk penggunaan cahaya dengan UV atau blue light atau infrared untuk mendeteksi bercak-bercak darah atau panjang gelombang berapapun untuk mendeteksi gelombang bercak darah, bercak ejakulat dan lain sebagainya yang ada di tubuh jenazah. Seperti pada waktu itu memang pada saat kita memeriksa jenazah almarhum Joshua, itu salah satu yang harus kita gunakan karena pada waktu itu jenazah Joshua juga sudah mengalami proses kematian sekitar 2 minggu dan kemudian juga sudah di-embalming, makanya kita harus gunakan cara itu. Karena dari secara kasat mata kita tidak bisa tampak lagi. Dan waktu itu juga banyak sekali ya, ada
masukan-masukan ya, info-info dari kawan-kawan media, dari masyarakat ya, ataupun yang mengakibatkan adanya rumor-rumor yang berkembang tentang adanya kekerasan-kekerasan di bagian tubuh lainnya. Nah, itu yang harus kita pastikan. Kalau di dalam pada tubuh jenazah yang masih segar, tentunya secara kasat mata kita bisa lihat. Tapi itu ada tubuh yang sudah di embalming, di mana zat kimia formalin itu sudah masuk, maka kita harus menggunakan metode tersebut. Kita gunakan UV, blue light, dan infrared. Dan itu bisa mendeteksi semua luka yang ataupun memar yang tersembunyi di bawah kulit begitu ya? Betul. Oke, baik. Nah, lalu kalau untuk patologi, menggunakan patologi ini, teknik patologi ya. Untuk yang sudah tinggal tulang belulang, apa ini juga mungkin? Ya, kita upayakan yang terbaik. Jadi berkas yang ataupun bekas dari tindak pidana itu bisa saja terdapat di tulang belulang. Nah, ini yang memang membutuhkan pemeriksaan yang tidak sebentar ya. Jadi kami selalu kadang-kadang kami diburu-buru, kok belum selesai ya dok ya. Padahal kadang-kadang kita melakukan pemeriksaan itu tidak bisa seperti itu. Contoh sebenarnya praktik terbaik pada pemeriksaan forensik adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan kasus Kalideres. Di mana waktu itu jenazah memang tetap tersimpan di instalasi forensik. Kita bisa melakukan pemeriksaan bolak-balik. Kita datang lagi ke TKP, kita cek lagi di tubuh jenazahnya. Apa yang kita dapatkan di tubuh jenazah, kita konsolidasikan dengan profesi yang lain, kita cross check lagi di TKP, kita balik lagi ke visit tubuh jenazahnya sampai semua tuntas. Setelah itu baru jenazah kita rilis kepada keluarga. Waktu itu demikian. Nah, ini yang sebetulnya terbaik seperti itu. Apalagi pada saat kita memeriksa tulang belulang, itu membutuhkan pemeriksaan yang jauh lebih teliti. Tidak bisa cepat ya. Karena kenapa tuh tantangannya? Iya, tantangannya pertama kita sudah tidak bisa lagi melihat adanya luka-luka yang ataupun misalnya contohnya memar. Memar itu hanya dapat kita tentukan di adanya bercak atau diskolorasi perbedaan warna di tulang. Di situ itu harus kita periksa, dan itu pun kemudian kita harus cek lagi apakah betul itu darah atau bukan. Kan demikian. Lalu belum lagi kita akan melakukan pemeriksaan di tulang itu bila mana terdapat patah-patah tulang yang sifatnya mikroskopik atau ada hal-hal yang lainnya di sana. Tanda-tanda kekerasan pada tulang. Nah, itu yang tidak bisa. Tidak mudah itu, dan itu nggak bisa dalam waktu cepat begitu ya. Termasuk kalau memang itu gini, bagaimana membedakan antara bahwa itu kalau udah tinggal tulang itu memang darah, rembesan darah pada tulang akibat dipukul atau akibat jatuh, dan kan ini nggak gampang juga. Bagaimana cara bisa membedakannya? Ya, kalau itu atau ditabrak berdasarkan tertabrak begitu. Jadi kalau kami melihatnya antara terpukul atau terjatuh itu terkadang tidak bisa kita bedakan. Kita hanya bisa melihat memang ada bercak di daerah tersebut. Nah, kemudian kita tinggal mengumpulkan informasi-informasi kolateral. Misalnya contohnya, dia posisi kejadiannya adalah kecelakaan lalu lintas. Maka kita punya pengetahuan tentang kelaziman dari kecelakaan lalu lintas itu. Apakah dia pengendara motor yang ditabrak motor juga, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kecepatan sekian. Kemudian kita punya gambaran bagaimana orang itu mengalami perlukaan. Maka di bagian-bagian itulah yang kita cek apakah memang betul ada perlukaan atau tidak. Tapi kalau di bagian ternyata muncul nih, ada gambaran perlukaan di tempat lainnya yang tidak semestinya, nah tentunya itu bisa. Yang tidak semestinya dalam arti tidak lazim jika terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Maka contohnya bagaimana tuh? Ya, contohnya misalnya, saya pernah mendapatkan sebuah kasus ya. Waktu itu masuk awalnya sebagai kecelakaan lalu lintas. Jenazah ini mayat ini temukan di pinggir jalan tol. Kemudian saya coba rekonstruksi, jadi tubuhnya memang ada banyak pasir. Saya rekonstruksi, ternyata pada saat ditemukan di TKP itu posisinya seperti ini, dia tertelungkup begini. Nah, namun ada luka lecet di bagian kepalanya ini yang arah kekerasannya adalah atas ke bawah. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ya di dalam bila terjadi kecelakaan di jalan tol, di mana misalnya contohnya mobil sedan. Mobil yang sedan, maka kita mesti lihat ketemu adanya luka-luka di daerah kaki. Kalau mobilnya lebih besar, maka bagian tubuh yang terluar, lengan atau bahu itu pasti kena duluan. Nah ini, dan arah gayanya adalah begini. Ya kan, horizontal mobilnya. Betul. Ini atas ke bawah.
Dan posisinya waktu itu seperti ini. Jadi saya berikan petunjuk, Pak ini, saya bilang ini orang dibuang di pinggir jalan. Saya bilang gitu. Petunjuknya ini dari strukturnya ini, maka ini orang dibuang. Karena luka di sini ini akibat dibuang jatuh. Iya. Begitu. Terprosok begini ya, terprosok seperti itu. Akhirnya dilakukan pengecekan CCTV di jalan tol, ternyata benar. Mau ada mobil yang nepi, terus kemudian orang itu dilempar keluar. Pada saat itu sudah mati atau belum? Ternyata belum. Dan meninggal di pinggir situ. Apakah memang ada bekas pemukulan penganiayaan juga sebelumnya? Jadi sebetulnya orang ini sebetulnya kalau dia harus dilakukan perawatan di rumah sakit, dia akan hidup. Tapi karena dia dibuang, maka dia mati di tempat. Oh begitu. Dan memang masih ada tanda intravitalitas luka pada luka yang ada di dahinya tersebut. Artinya apa itu? Ya, artinya lukanya terjadi sebelum meninggal. Kalau yaitu pada saat dilempar tadi. Ya. Tapi apakah lemparan itu untuk mengukur nih ya dok ya? Apakah lemparan dari mobil tadi itu membuat dia mati? Apa artinya terluka kemudian dia jadi mati? Ataukah ada penyebab sebelumnya? Begitu? Benar sekali. Tentunya itu perlu bedah mayat di sana. Oh, kita melakukan pembedahan mayat. Otopsi nih. Otopsi. Nah, apakah betul luka atau kekerasan yang ditemukan di kepalanya itu cukup untuk menimbulkan kematian atau tidak? Atau jangan-jangan meninggal akibat lainnya? Nah, kebetulan pada kasus ini sayangnya waktu itu kemudian kita dapatkan sayangnya tidak dilakukan otopsi dan akhirnya namun dari hasil pemeriksaan darah dan urin memang didapatkan kandungan zat tertentu waktu itu. Jadi sebetulnya meninggalnya lebih condong akibat zat adiktif. Adiktif begitu ya? Betul. Oh begitu. Baik, jadi kalau di patologi ini kita mempelajari ini. Nah, tadi bicara soal otopsi ya, betul. Dok. Itu otopsi kan bisa dilakukan berdasarkan permintaan keluarga. Betul. Di otopsi. Atau berdasarkan permintaan siapa? Pihak kepolisian? Penyidik ya. Bisa penyidik. Kepolisian, bisa polisi militer. Itu harusnya dilakukan pas ditemukan jenazah, langsung otopsi harusnya? Lebih cepat, lebih baik. Oke, lebih cepat, lebih baik. Pada saat itu, Brigadir Joshua kan sudah dilakukan otopsi belum sebelumnya? Sebelumnya sudah dilakukan otopsi, sudah. Tapi habis itu ada otopsi ulang? Betul sekali. Nah, ini kemudian apa yang dicari di dua otopsi yang waktunya berbeda ini? Apa yang membedakan antara yang pertama dan yang ekshumasi yang ulang ini? Ya, memang ini kasus pertama kali ya dalam sejarah sistem peradilan di Indonesia di mana ada dua otopsi yang dimintakan dan dua-duanya sama-sama pro justisia. Artinya sama-sama dimintakan secara resmi gitu ya. Kalau saya lihat pada saat yang permintaan kedua ini otopsi ulang ini tentunya yang pertama dimintakan untuk mencari menyingkirkan ataupun memastikan apakah keraguan-keraguan yang disampaikan oleh masyarakat itu memang benar ada atau tidak pada waktu itu. Terus kedua untuk memastikan kembali apakah betul ada kekerasan waktu itu adalah kekerasan senjata api yang menimbulkan kematian. Nah, karena kita harus pastikan setiap luka yang kita temukan itu harus kita cek intravitalitasnya sehingga kita benar tahu luka itu apakah terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Karena pasti akibatnya berbeda. Seseorang yang menusuk mayat dia tidak menimbulkan kematian. Dia hanya didakwa karena merusak jenazah. Tapi kalau dia menusuk orang sehingga menimbulkan kematian, masih hidup, maka itu yang mengakibatkan kematian. Nah, ini bisa dibedakan di otopsi yang mana? Yang ulang? Yang kedua, kita bedakan itu. Kita tunjukkan bahwa memang luka itu adalah intravital dan juga kita melakukan rekonstruksi bahwa intravital tadi adalah yang memang orang itu masih hidup. Ya, kita lakukan pemeriksaan, maka kita bisa yakinkan bahwa luka yang terjadi, luka-luka akibat senjata api itu terjadi pada saat Joshua masih hidup. Oh begitu. Dan itu kemudian bisa menyimpulkan atau menghapus keraguan-keraguan yang dari otopsi yang pertama? Iya, saya rasa demikian. Apakah ada membatalkan hasil otopsi pertama? Saya rasa tidak ya. Tidak ada ya? Kalau saya bilang, pada saat saya mendapatkan informasi itu di sidang pengadilan, saya mendengarkan sejawat saya, Dr. Farah, memaparkan hasil-hasil otopsinya. Dan saya melihat memang ada keselarasan di sana ya. Dan justru saya di dalam otopsi yang kedua, ini otopsi yang kami lakukan bersama tim, kami mendapatkan adanya satu memastikan bahwa sebetulnya anak peluru yang masuk ke dalam tubuh Joshua itu adalah 5 luka tembak masuk.
yang dimana pada saat itu ketika kita dapatkan informasi di TKP pada saat jenazah tertelungkup sehingga anak peluru itu keluar dari hidung, menabrak dasar di lantai, dan akhirnya dia ricochet mengenai di pipi. Oh begitu. Nah itu yang sebetulnya pada saat otopsi pertama karena tidak mendapatkan informasi TKP-nya sehingga tidak bisa menyimpulkan hal tersebut. Terus yang kedua adalah pada saat yang pertama tidak mendapatkan informasi TKP. Iya. Apalagi yang kedua nih bagaimana? Kita ini di sini paradigmanya kita harus berubah ya. Kalau dulu forensik patologi kita bekerja hanya di ruang otopsi. Terima mayat, kita periksa, selesai. Kita nggak bisa memastikan tidak pernah mendapatkan informasi tentang TKP. Tapi di paradigma sekarang ini kita mendapatkan informasi tidak hanya dari tubuh jenazah, tapi juga dari TKP maupun informasi-informasi dari saksi-saksi yang mungkin sudah dikumpulkan. Itu justru akan semakin memperkuat atau mempertajam kesimpulan visometropertum kita. Oh begitu. Iya. Contohnya pada waktu kasus Kalideres, kami nggak akan mungkin bisa mencapai kesimpulan seperti itu kalau kami tidak mendapatkan informasi dari TKP, mendapatkan informasi dari saksi-saksi maupun dari ahli-ahli lainnya. Oke, baik. Nah tapi ini bekerja di tengah tekanan yang besar ini kemarin nih, karena ini melibatkan jenderal polisi nih, Irjen Pol pada saat itu ya. Nah kalau dokter kemarin itu bagaimana menangani kasus ini? Apakah dapat teror nggak atau dapat mungkin sesuatu yang seperti kayak ada sign tanda gitu bahwa jangan masuk ke wilayah itu ya gitu misalnya. Saya sempat nggak kena? Dari saya dan tim kami dan kami saya boleh bilang tidak mendapatkan tekanan itu ya. Namun kami justru yang menjadi tantangan buat kami adalah ini jenazah sudah diotopsi, diotopsi ulang. Maka kami harus bisa menyimpulkan sebab kematian dari posisi di mana organ-organnya tentunya sudah diotopsi. Sehingga sudah tidak pada tempatnya. Yang kalaupun misalnya ada perdarahan, maka sudah kita tidak temukan lagi. Betul. Ya, belum lagi bentuk luka yang juga sudah mengalami perubahan karena ketika dia sudah diformalin dan direkonstruksi tentunya luka tembak masuk itu sudah tidak berbentuk seperti itu lagi. Itu yang justru menjadi sudah bergeser bahkan itu. Iya. Oke, itu jadi tantangannya. Itu tantangannya. Jadi tantangan secara keilmuan makanya kita bentuk dari berbagai institusi pendidikan kedokteran serta kami memiliki penasehat dengan 3 guru-guru besar forensik untuk membantu kami dalam menegakkan hal itu. Itu yang menjadi tantangannya sebetulnya buat kami di sana. Oke, baik. Nah sekarang mungkin yang sekarang ini juga lagi heboh nih. Ini kan ada kasus Vina dan Eki dengan visum yang kemudian berbeda dengan yang mungkin atau bahkan ada ditemukan kejanggalan kalau menurut bahasa publik ini ada kejanggalan yang terjadi. Nah jenazahnya sudah dimakamkan sejak 8 tahun lalu. Apakah itu masih bisa menggunakan teknik patologi tadi untuk menemukan apa penyebab kematian dia? Sebab dalam visum tersebut tidak ditemukan atau tidak dikatakan bahwa ada penyebab kematiannya itu dari pembunuhan seperti itu. Nah ini yang kita ingin tahu juga, tapi mungkin setelah jeda yang satu ini ya dok ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di One on One.